Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa hari ini. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang mempercayai janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, di sana berisi tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang berbicara tentang penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Namun saudaraku, tidak jarang bahwa janji-janji Tuhan dianggap sebagai angin lalu atau sesuatu yang tidak berarti bagi sebagian orang percaya. Alasannya karena mereka jarang atau tidak pernah merasakan penggenapan janji tersebut dengan cara yang mereka inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang percaya yang menganggap kesulitan hidup dan doa-doa yang tidak dikabulkan sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab seseorang tidak menganggap berarti janji Tuhan dan tidak lagi mendapatkan kekuatan melalui janji-janji Tuhan tersebut. Padahal jika kita bisa memandang semua kejadian dari kacamata Tuhan, maka kita akan bersyukur karena ternyata Ia adalah Tuhan yang setia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah pada suatu hari, ada seorang bermimpi dan dia ditemui oleh Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau sedih?" Lalu orang ini menjawab, "Tuhan, hidupku penuh penderitaan. Rasanya aku tidak dapat menatap hari esok." Lalu Tuhan duduk di sampingnya dan meraih tangannya dengan penuh kasih. Tuhan pun berkata kepadanya, "Biarkanlah aku menjelaskan padamu dan engkau akan mengerti. Setiap penderitaan merupakan batu pijakan yang harus engkau tapaki setiap hari. Dan setiap kali engkau melalui sebuah penderitaan, itu merupakan batu pijakan yang akan membawamu naik lebih tinggi." Jalan kehidupan bagaikan perjalanan mendaki sebuah gunung. Ada batu-batu terjal berupa kesulitan dan penderitaan yang harus dijadikan tempat berpijak. Saudaraku, ketika engkau mengalami masalah, akulah sang batu kara yang kokoh itu yang akan menopangmu. Setiap batu pijakan yang engkau lalui akan membuat jiwamu semakin kuat. Memang batu-batu itu cukup banyak dan terasa menyakitkan, tapi karakter dan imanmu akan terbentuk. Aku tahu bahwa engkau lelah, karena aku pun sudah melalui jalan ini, dan aku meninggalkan kisah perjalananku agar engkau tetap kuat. Oleh karena itu, tetaplah mendaki dengan tekun ke tempat yang penuh kemuliaan. Ingatlah bahwa aku sang batu kara yang kokoh menyertai langkahmu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jika saat ini saudara sedang melalui batu-batu terjal, apakah itu berupa penderitaan, tekanan hidup, aniaya, cemooh, penyakit, masalah ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, jadikanlah itu sebagai batu pijakan dan bukan batu sandungan. Banyak orang percaya yang tersandung, jatuh dan tidak mau bangkit lagi karena menilai kesulitan hidup dengan cara penilaian mereka sendiri dan bukan dengan cara penilaian Tuhan.
Oleh karena itu saudaraku, peganglah janji Tuhan dengan erat. Dan jangan lagi menganggap janji-janji Tuhan itu sebagai cerita dongeng belaka. Mereka yang percaya pada tuntunan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan akan mengalami kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan hidup kita hendaklah menjadi batu pijakan yang harus kita lalui untuk naik lebih tinggi. Jangan pernah menyerah ketika beban hidup terasa demikian berat. Di saat saudara tidak berdaya, pandanglah kepada Yesus sang batu karang kehidupan, di mana kita bisa berlindung dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini, apakah yang sedang saudara hadapi? Kesulitan, tekanan, penderitaan, persoalan yang saudara hadapi? Tetaplah percaya kepada janji Tuhan terhadap penyertaan daripada Tuhan, sehingga kita mampu dan kuat menjalani kehidupan ini. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai batu karang yang kokoh, di mana kita melandaskan hidup kita kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.